Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran KIPP pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kita diberikan kelancaran di dalam pembelajaran pada hari ini, dan diberikan pemahaman di dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak kelas 11 atau 2, silahkan kalian mengisi yang sudah hadir di Vikon KIPP 11 atau 2. Silahkan kalian mengisi silahkan kalian mengisi daftar hadir di Microsoft Teams yang telah saya sediakan di kelas 2021 KI 1112 pada KD 3.09 hormat kepada orang tua. Diklik hormat kepada orang tua, lalu kalian cari tulisan daftar hadir Vikon KIPP hormat kepada orang tua dan guru sekarang tanggal 18 bulan 2 tahun 2021. Silahkan jika sudah ketemu tulisan ini yaitu daftar hadir, silahkan diklik hadir, kemudian diklik submit formnya. Nah, setelah itu nanti kalian akan terekam di bawah di sini kalau kalian hadir. Lalu ketika kalian sedang mengalami keadaan yang kurang sehat, kalian bisa meninggalkan pelajaran, bisa diklik sakit, kemudian diklik submit, silahkan istirahat. Atau jika kalian sedang ada hajat atau dalam bepergian, silahkan diklik izin, lalu diklik submit. Nah, lalu ketika kalian kurang puas atau kurang yakin dengan mengklik submit ini, mungkin karena dirasa tidak jadi atau gagal, silahkan diklik reply. Nah, di sini di kolom komentar ya, diklik reply, tuliskan nama, tuliskan nomor aksennya. Jika kalian merasa daftar hadir melalui submit ini tidak jadi, silahkan ditulis di kolom komentar. Tapi jika sudah jadi, tidak perlu diklik reply atau ditulis di kolom komentar ini. Untuk daftar hadir bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya di sini yang hadir di Vikon yang sudah terlihat di daftar ada 6 anak. Ada Afrizan, ada Kevin, Dimas, Fadli, ada Rahmat, Yusuf Prianto, ada 6 anak. Sementara yang lainnya ini ada Isra Niatun belum kelihatan, Ikhlas Abi juga belum kelihatan, Noval, Fajar itu juga belum kelihatan, Ikhlas Susari juga belum kelihatan, dan yang lainnya entah kemana. Tapi nggak apa-apa, anak-anak kelas 11 akan belajar tentang bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati guru kita. Baik, setelah kalian selesai mengisi daftar hadir atau yang baru masuk di room Vikon, silahkan mengisi daftar hadirnya ya. Sekali lagi di kelas 2021 KI 11 aku 2 pada KD 3.09 hormat kepada orang tua, dan sekarang kita materinya tentang hormat kepada orang tua.
Lalu setelah diklik pada 3.09-nya tentang hormat kepada orang tua, silahkan cari menu daftar hadir kupon KIPP hormat kepada ortu dan guru 18 bulan 2 2021. Dipilih hadir, kemudian klik submit code-nya. Nanti akan terekam di sini. Silahkan yang belum mengisi daftar hadir, isi dahulu daftar hadirnya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang hormat kepada orang tua dan guru. Hormat kepada orang tua dan guru. Yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama, definisi. Definisi hormat kepada orang tua dan guru, urgensi atau pentingnya kita menghormati orang tua dan guru, lalu cara berbakti terhadap orang tua dan guru, dan contoh cara para ulama berbakti kepada orang tua dan guru. Lalu dalil atau dasar hukum tentang orang tua, tentang menghormati orang tua dan menghormati guru. Langsung saja anak-anak sekalian. Yang pertama adalah kita di sini adalah definisi seorang ayah dan seorang ibu. Ada dua, ya, ayah dan ibu. Ayah dan ibu dari hubungan biologis. Apa maksud dari ayah dan ibu dari hubungan biologis? Yaitu maksudnya adalah mereka sebagai perantara keadaan kita atau keberadaan seorang anak di muka bumi. Ini adalah ayah dan ibu langsung yang melahirkan kita, yaitu perantara keberadaan seorang anak di muka bumi. Mereka adalah ayah yang di rumah, ibu yang di rumah, ya. Mereka adalah ayah dan ibu kita. Lalu yang berikutnya adalah ayah dan ibu dari hubungan sosial, yaitu adalah orang tua angkat atau ibu tiri atau ayah tiri, nah, yang tidak menjadi penyebab keberadaan kita atau keberadaan seorang anak di muka bumi. Tetapi yang namanya ayah dan ibu dari hubungan sosial adalah mereka itu hadir karena kita ada, yang statusnya adalah mereka bisa mengerti kita sebagai adik dan ayah kita atau ayah tiri, mereka yang menikah dengan ibu kita. Ayah dan ibu dari hubungan sosial. Lalu yang berikutnya, definisi orang tua itu adalah kita yang bertanggung jawab mengantarkan anak-anaknya menjadi dewasa dan mandiri. Jadi yang namanya orang tua ini adalah orang yang sudah tua atau orang dewasa, orang yang memiliki pengalaman yang lebih daripada seorang anak, yang mereka itu tugasnya adalah bertanggung jawab mengantarkan anak menjadi dewasa dan mandiri. Dan orang tua ini adalah baik orang tua berdasarkan hubungan biologis maupun orang tua berdasarkan hubungan sosial. Itu adalah definisi orang tua. Orang tua adalah bertanggung jawab mengantarkan anak menjadi dewasa dan mandiri, baik orang tua dari hubungan biologis maupun orang tua dari hubungan sosial. Selanjutnya adalah definisi orang tua sudah. Selanjutnya adalah urgensi menghormati orang tua. Urgensi menghormati orang tua di sini itu adalah, atau pentingnya menghormati orang tua adalah bahwa sangat ditekankan di dalam Islam kita untuk menghormati ayah dan ibu kita.
Terdapat dalilnya atau dasar hukumnya di dalam Al-Quran. Menghormati orang tua itu hukumnya adalah wajib bagi seorang anak. Dan kita perlu ingat dan kita perlu tahu bahwa ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Orang tua itu doanya lebih mudah terkabul, lalu tergolong sebagai orang yang bersyukur ketika kita mau menghormati orang tua. Dan menghormati orang tua itu adalah amal yang paling utama. Ketika kita mau untuk menghormati, mengabdi kepada orang tua, itu akan menghilangkan kesulitan kita. Ketika kita sudah beranjak lebih dewasa, akan menuai yang namanya kesuksesan, karena di latar belakang kita menghormati orang tua. Lalu orang yang suka atau seorang anak yang menghormati orang tuanya, Allah akan luaskan rezekinya, umurnya akan Allah panjangkan, dan kelak akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, bisa menghormati orang tua kita, baik ayah dan ibu, kandung atau dari biologis maupun ayah dan ibu sosial, yaitu ayah tiri atau orang tua angkat. Kita harus bisa menerapkan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita masuk ke guru. Definisi seorang guru. Guru itu adalah seorang yang pernah memberikan, mengarahkan kepada kebaikan. Secara umum atau secara global, guru itu adalah siapapun orangnya, semua orang. Artinya adalah bisa ayah kita, bisa ibu kita, bisa kakek nenek kita, bisa paman kita, bisa bibi kita, bisa teman kita, bisa musuh kita, bisa kakak atau adik kita, siapapun orangnya. Ini definisi guru secara umum, yaitu semua yang pernah memberikan ilmu. Jadi siapapun orang yang pernah memberikan kita arahan, siapapun orang yang memberikan kita nasihat, siapapun orang yang pernah memberikan kita sebuah ilmu pengetahuan, yang mengajarkan kepada kita yang tadinya kita tidak mengetahui, kemudian kita menjadi tahu, maka itu adalah guru. Dan tidak mengarahkan kepada sesuatu yang buruk. Artinya adalah seorang guru itu yang mengarahkan kepada kebaikan. Ketika ada seorang yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk mencuri, bagaimana caranya untuk menipu, bagaimana caranya untuk berbuat culas atau curang, maka itu adalah bukan sebuah atau bukan seorang guru. Karena guru definisinya adalah memberikan ilmu dan mengarahkan kepada. Lalu definisi yang lebih kerucut lagi, yang lebih singkat lagi ya, yang lebih menjurus lagi, guru itu adalah orang yang takut kepada Allah. Siapapun orang yang di dalam hidupnya itu memiliki rasa takut kepada Allah, artinya adalah di sini ulama itu hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki ilmu keagamaan atau religius yang tinggi, maka orang tersebut bisa kita sebut sebagai seorang guru, yaitu orang yang takut kepada Allah. Ulama contohnya adalah bisa mereka para kiai, para ustaz, para ustazah, ya, para hatib, para syarifah. Orang yang takut kepada Allah itu adalah guru. Lalu definisi seorang guru yang lain adalah pewaris para nabi, yaitu para ulama. Sama dengan yang di atas, orang yang takut kepada Allah.
yaitu ulama. Sementara ulama di sini adalah pewaris para nabi. Yang selanjutnya adalah definisi guru yang lain, yaitu sebagai bapak rohani bagi murid. Yang sebagai bapak rohani bagi murid, orang yang membimbing jiwa, membimbing hati, membimbing pikiran, membimbing rohani kita untuk menuju kepada takut kepada Allah, untuk menuju kepada keyakinan bahwasanya Allah itu esa, kita harus mentaati Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Yang membimbing kita yang untuk ke jalan yang lurus itu adalah guru. Lalu definisi guru yang lain adalah guru ini terbentuk dari bahasa Sanskerta, ya, atau guru ini adalah sebuah singkatan, yaitu digugu lan ditiru. Artinya seorang guru ini adalah seseorang yang bisa digugu dan bisa ditiru. Artinya bisa dipercaya, baik itu ucapannya, penjelasannya, nasihatnya maupun perbuatannya. Lalu bisa diteladani atau bisa dicontoh oleh seorang murid. Itu adalah guru. Baik anak-anak, selanjutnya urgensi menghormati guru atau pentingnya menghormati guru itu adalah kalau kita menghormati guru, maka ilmu kita akan berkah, kita akan mudah di dalam menerima pelajaran. Ilmu yang kita peroleh dari seorang guru yang kita hormati akan bermanfaat bagi diri kita maupun untuk lingkungan ataupun untuk yang lainnya. Dan setiap siswa atau setiap murid yang hormat kepada gurunya, itu seorang guru selalu mendoakan muridnya untuk kebaikan di dunia dan akhirat, bahwa keberkahan di dalam hidup, memudahkan urusan kita ketika kita selesai menempuh pendidikan, dan di dalam proses pendidikan sebelumnya kita menghormati guru, kita berbakti sama guru, segala urusan kita akan Allah mudahkan, baik di dalam mencari pekerjaan ataupun yang lainnya. Kemudian dianugerahi nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nikmat ini tidak ada siapapun yang tahu karena datangnya langsung dari Allah. Dan di sini adalah ketika kita menghormati seorang guru, guru itu tidak selalu di atas muridnya. Artinya guru itu akan senang, guru itu akan bangga ketika ada seorang murid bisa melampaui dirinya. Dan orang yang bisa melampaui gurunya adalah mereka yang di dalam pendidikannya senantiasa menghormati guru-guru mereka. Baik, tadi setelah kita pelajari tentang hormat kepada orang tua, bahwasanya orang tua itu betul-betul penting di dalam kesuksesan kita, dan seorang guru juga itu penting bagi kesuksesan kita. Maka mari bersama kita menghormati guru-guru kita, menghormati orang tua kita, karena yang namanya orang tua itu tidak ada bekas, tidak ada mantan orang tua, dan seorang guru pun tidak ada yang namanya bekas guru, dan tidak ada yang namanya mantan guru. Siapapun mereka yang pernah memberikan kita ilmu yang mengarahkan kita kepada kebaikan, mereka adalah guru kita, mereka itu adalah orang tua kita. Baik anak-anak, yang selanjutnya di sini adalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Ketika kita masih punya ayah kita yang masih hidup, yang mungkin sekarang sedang bekerja, dan kita juga masih punya ibu kita dan mungkin sekarang juga masih bekerja, maka cara kita berbakti kepada orang tua kita adalah taatilah semua yang diperintahkan oleh orang tua, tentunya yang
tidak bertentangan dengan syariat. Taatilah perintah orang tua, janganlah pernah menundanya. Berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan kepada orang tua. Cintailah orang tua kita, sayangilah mereka, dan hormatilah mereka dengan sepenuh hati kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan orang tua, janganlah meninggikan kita di hadapan orang tua. Jangan merasa kita sudah besar, dewasa, sudah merangkul, kemudian kita merendahkan orang tua. Bukan yang merendahkan diri kita di hadapan orang tua, tetapi malah merendahkan orang tua di hadapan kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi marilah kita rendahkan diri kita, bertawaduklah kita kepada orang tua. Ketika kita berbicara kepada ayah kita atau ibu kita, berkatalah yang baik-baik. Pilihlah kata-kata yang baik, pilihlah kata-kata yang sopan dan kata-kata yang santun. Dan kita niatkan jangan sampai kita menyakiti orang tua kita dengan kata-kata kita. Lalu selanjutnya anak-anak sekalian, ketika kita memiliki orang tua dan apalagi sekarang di masa pandemi, sering-seringlah di rumah bersama orang tua, sering-seringlah untuk berkomunikasi dengan penuh khidmat, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kebaktian, dan berkomunikasilah dengan bijak. Tidak selalu merasa ingin dimengerti oleh orang tua, tapi mengertilah orang tua. Jangan selalu ingin dituruti permintaanmu oleh orang tua, tapi turutilah permintaan orang tua. Dan sebagai seorang anak yang soleh, itu selalu mendoakan orang tuanya. Jadi ketika setelah selesai melaksanakan kegiatan, doakanlah orang tua. Setelah selesai melakukan sholat yang 5 waktu, doakanlah orang tua kita untuk kebaikan di dunianya dan kebaikan di akhirat. Sambunglah tali silaturahmi dengan teman orang tua kita. Ketika ada teman orang tua kita dan kita kenal, hormatilah teman orang tua kita layaknya mereka adalah orang tua kita. Karena menyambung tali silaturahmi dengan teman orang tua ini adalah kebaikan yang besar. Lalu jaga dan belaklah orang tua. Ketika orang tua itu mengalami suatu urusan yang perlu dibela atau perlu dijaga, jagalah orang tua dan belaklah orang tua dalam urusan kebaikan. Karena ketika kita menjaga dan membela orang tua adalah merupakan jihad di jalan Allah. Menjaganya ketika orang tua sedang sakit, ketika orang tua sedang berbaring di tempat tidur, ketika sedang berada di rumah sakit, jagalah orang tua. Jika ada orang yang menyakiti hati orang tua, belalah orang tua. Pembelaan dan penjagaan yang baik dan santun dengan akhlak yang mulia, itu adalah jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua melalui cara-cara yang Allah ridhai, melalui cara-cara yang terpuji. Yang selanjutnya, setelah kita pelajari cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, akan dibahas cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat atau telah meninggal dunia. Yang pertama yang perlu kita bisa adalah rawatlah jiwa orang tua kita. Ketika ayah kita meninggal atau ibu kita meninggal, kita ini berbaktinya adalah yang pertama, rawatlah jenazahnya. Kita harus bisa memandikan jenazah ayah atau ibu kita, bisa mengkafani mereka, bisa menyolatkan mereka, dan bisa ikut menguburkan jenazah. Dan pertemuan ini itu banget kepada orang tua dan insya Allah minggu depan ketika itu belajar bagaimana cara merawat jenazah. Jadi saya harapkan kita semua bisa belajar dan bisa menerapkan tentang memandikan jenazah,
meninggalkan jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkannya. Jadi untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah orang tua itu janganlah kita serahkan kepada orang lain, tetapi yang diutama adalah kita sebagai anak mereka. Mandikanlah mereka, kafankanlah mereka, sholatkanlah dan kuburkanlah. Lalu laksanakanlah wasiat yang diberikan oleh orang tua kepada kita, wasiat yang bisa kita lakukan, dan selesaikanlah hak-hak Adam yang ditinggalkannya, yaitu misal seperti ada hutang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup, selesaikanlah sebagai ahli warisnya. Lalu sambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekat orang tua kita, atau muliakanlah teman-teman kedua orang tua kita. Itu adalah cara kita berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua kita memiliki cita-cita yang luhur yang telah dirintisnya, maka lanjutkanlah cita-cita luhur mereka. Dan ketika orang tua memiliki janji namun belum sempat dipenuhi, maka sebagai anak yang ditinggalkan, tepatilah janji mereka, orang tua kita, ayah dan ibu kita. Doakanlah selalu mereka, ayah maupun ibu yang telah tiada, dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa orang tua kita. Baik, anak-anak, itu adalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian, bagaimana cara kita berbakti kepada guru? Yang pertama adalah cintailah guru kita, hormati guru kita, dan doakanlah guru kita. Tawaduklah, rendahkanlah diri kita terhadap guru. Senantiasa berdiskusi dengan sopan dan santun. Jika salah, segeralah meminta maaf. Amalkanlah ilmu yang diberikan guru kita. Teladanilah perilaku guru kita. Ikuti nasihat guru dan sopan ketika berhadapan dengan guru. Tekun dan disiplin di dalam menuntut ilmu. Sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru kita. Lalu tunjukkanlah rasa berterima kasih terhadap ajaran yang diberikan oleh guru, dan kita ini tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas ketika sedang berhadapan dengan guru. Lalu yang berikutnya adalah cara para ulama menghormati gurunya. Ini adalah beberapa contoh cara mereka menghormati gurunya, yaitu mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu mereka sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Mereka juga berkhidmat atau mereka itu mengabdi untuk guru-guru mereka. Mereka memandang guru itu dengan perasaan penuh hormat dan atau perasaan memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Selanjutnya kita akan bahas dalil atau dasar hukum berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru. Yang pertama kita akan pelajari adalah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang berbakti kepada orang tua. Nah, di sini sudah terlihat Quran Surat Al-Isra ayat 23 ya sampai dengan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ayat yang ke-24, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya di sini adalah bahwasanya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya, kepada orang tua, perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Doanya yang terakhir di sini adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma qirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu senantiasa mendoakan dan senantiasa berbuat baik pada para dari surat Al-Fatir ayat 28. Surat Al-Fatir ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia bintang-bintang yang melata dan binatang ternak. Dan demikian pula di antara manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya, dan sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang memiliki ilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Fatir ayat 28. Selanjutnya kita belajar tentang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tentang menghormati orang tua. Dari Abdullah bin Amr, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izin hendak ikut berjihad, hendak ikut berperang. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih? Jawab orang itu, masih. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Di sini ada seorang sahabat ingin ikut berjihad, ikut berperang bersama Nabi, tetapi Nabi meminta orang tersebut untuk kembali ke rumahnya, berbakti kepada orang tuanya, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad di jalan Allah. Lalu hadis menghormati guru dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang menjadi ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik anak-anak sekalian, itu adalah pembahasan tentang berbakti atau menghormati orang tua dan guru. Alhamdulillah telah selesai materinya dan waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak kelas 11 AB 2? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau begitu jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya dan jangan lupa untuk tugasnya dilaksanakan setiap hari. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.